Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Saya Siti Hofsan. Saya Dino Hiana. Saya Nurlela. Pada kesempatan kali ini kami ingin mendemonstrasikan tentang modul 2.3 terkait praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Siti, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, waalaikumsalam Ibu, saya sehat. Dan bagaimana Ibu, apakah sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Syukur ya Bu ya, kalau Ibu dalam keadaan sehat walafiat juga. Katanya pagi ini Ibu ada kegiatan coaching dengan Pak Didin? Ya betul Bu, saya hari ini ada kegiatan coaching dengan Pak Didin terjadwal pada pukul 9. Baik. Jadi di sini ya Bu ya, kehadiran saya di sini adalah yang pertama untuk memberikan dukungan sepenuhnya terkait kompetensi yang Ibu Siti ingin kembangkan. Yang kedua, saya pun akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Didin. Dan yang ketiga, apakah Ibu sudah siap melaksanakan proses coaching pagi ini Bu? Baik Bu Lela, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Pak Didin pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lela yang telah dapat mendampingi saya untuk nantinya menjadi pengamat ketika saya melaksanakan coaching dengan Pak Didin. Baiklah Ibu Siti, sebelum Bu Siti memulai kegiatan coaching dengan Pak Didin, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Bu ya. Baik Ibu. Di antaranya, yang pertama, rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Siti lakukan dengan Pak Didin nanti, di mana poin-poin yang akan saya lihat atau amati di sini adalah apakah Ibu dalam melakukan percakapan coachingnya apakah menggunakan alur tirta atau tidak. Di mana alur tirta ini kan mengandung akronim ya Bu ya, atau singkatan, di mana T-nya itu adalah tujuan, I-nya mengidentifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan T-nya itu adalah tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, apakah Ibu juga mengamati atau ada tidaknya prinsip coaching yang akan Ibu lakukan, di mana prinsip coaching itu terdiri dari yang pertama, kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Selanjutnya yang harus Ibu Siti perhatikan dalam percakapan coaching adalah kompetensi inti dari coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu Siti memberikan pertanyaan yang berbobot, maka Ibu Siti harus mendengarkan dengan rasa. Di mana rasa di sini adalah yang dimaksud yaitu adalah receive, advertise, summarize, and ask. Nah, ketika riset ini, Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu Siti, dari Pak Didin, bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, dan bisa merangkum pernyataan dan permasalahan dari coachnya, dan bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah Ibu sudah jelas tentang rubrik penilaian ini? Baik Bu Nurlela, pada saat nanti saya melaksanakan coaching dengan Pak Didin, saya akan menggunakan percakapan dengan alur tirta, dan saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti pada kegiatan coaching. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang sudah Ibu sampaikan tentang rubrik penilaian coaching. Ya. Selanjutnya, izinkan saya bertanya ya Bu Siti. Baik. Kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Baik, saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Dari 3 kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan, bagian mana yang ingin saya spesifik untuk saya observasi Bu? Baik, yang pertama saya akan melakukan tentang mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Siti, berarti fokus yang ingin Ibu capai itu bagian yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Bu Siti, betul? Betul Ibu. Ya, selanjutnya yang menjadi indikator pencapaian apa yang ingin dicapai dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Baik, yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan menyimak,
lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, saya bebas dari judgement atau melabel, asumsi dan asosiasi. Kemudian yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Ibu Siti, demikianlah kegiatan praobservasi kita kali ini ya. Terima kasih Ibu Siti sudah menjabarkan dengan begitu rinci terkait kompetensi yang ingin Ibu Siti capai. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Didin ya Bu ya. Baik. Nanti setelah selesai kita berbincang kembali sejenak terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Didin. Terima kasih banyak Bu Lela telah meluangkan waktunya, dan sebelumnya saya akan melaksanakan proses coaching. Baik, sama-sama Ibu Siti. Selamat menjalankan proses coachingnya ya Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lela, terima kasih untuk supportnya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Didin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Siti. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Siti juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik Pak Didin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Kegiatan coaching yang akan kita laksanakan ini melalui Alur Tirta. Saya sebelumnya ingin bertanya dulu kepada Pak Didin. Hal yang ingin Bapak sampaikan apa ya Pak dalam kegiatan ini? Baik Bu Siti, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bu Siti. Siswa-siswa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran mata pelajaran pilihan yang saya ampu, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Karena pembicaraan kita singkat, nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira hal apa yang Bapak ingin dapatkan dari perbincangan kali ini? Baik Bu Siti, saya ingin di akhir perbincangan ini saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam mata pelajaran yang saya ampu, sehingga siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik, sekarang saya ingin mencari informasi dari Pak Didin terlebih dahulu. Menurut Pak Didin, ciri-ciri siswa aktif itu seperti apa ya Pak? Baik, siswa yang aktif di dalam pembelajaran itu yang pertama, menyimak ketika guru menyampaikan materi. Yang kedua, interaktif dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Yang ketiga, interaktif dalam tanya jawab dalam diskusi. Yang keempat, yaitu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Baik, sekarang saya mau mengetahui informasi dari Pak Didin. Menurut Pak Didin, faktor-faktor yang membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran itu apa saja ya Pak? Baik, faktor penyebabnya mungkin ya Bu, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, siswa tidak paham konsep materi yang saya sampaikan. Dan yang kedua, ada masalah pribadi, sehingga dalam pengamatan saya ada juga yang melamun. Nah, yang ketiga, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Baik, kira-kira apa rencana Pak Didin ke depannya untuk meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran Bapak? Baik, rencana saya selama saya mengajarnya dengan metode itu saja. Nah, jadi saya akan menyusun metode pembelajaran yang bervariasi sehingga tidak monoton. Nah, sehingga siswa juga tidak bisa menebak metode-metode yang saya gunakan. Dan yang kedua, saya berusaha akan menyusun modul ajar yang bervariasi. Dan yang ketiga, saya akan mencari referensi-referensi yang bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik, berarti Pak Didin akan menerapkan satu, metode ajar yang bervariasi, kemudian menyusun modul ajar yang bervariasi, dan mencari referensi-referensi untuk yang bisa meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan langkah-langkah yang Pak Didin lakukan,
Ada tidak Pak yang akan membantu Pak Didin? Baik, Bu Siti, ada sebetulnya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mata pelajaran. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat mata pelajaran produktif lainnya dan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan untuk membantu saya dalam menyusun metode pembelajaran yang berbasis digital. Baik, kira-kira kapan Pak Didin akan menyusun metode pembelajaran dan modul ajarnya? Baik, rencananya hari Selasa sekarang di tanggal 1 Oktober 2024. Karena kebetulan saya dengan Bapak Ibu rekan sejawat yang lainnya tidak memiliki jam atau disebutnya jam kosong, maka akan saya manfaatkan untuk berdiskusi dan menyusun metode pembelajaran dan modul ajar yang lebih bervariasi dan berbasis digital. Dan setelah ATS saya akan menerapkannya. Setelah memaparkan rencana kegiatan, komitmen apa yang Pak Didin lakukan? Komitmen yang saya pegang, saya harus konsisten dalam menjalankan perubahan metode pembelajaran yang interaktif di semua kelas yang saya mengajar. Baik Pak Didin, kita sudah berada di akhir perbincangan. Kira-kira hal apa yang Pak Didin dapatkan dari perbincangan kali ini? Baik Bu Siti, dari perbincangan ini saya menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang saya hadapi, sehingga permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dan diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh Bu Siti, saya menjadi mengingat kembali langkah-langkah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik Pak Didin, saya ucapkan terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Saya pun nanti ingin melakukan perbincangan kembali dengan Pak Didin terkait rencana yang akan Bapak terapkan. Saya pun berterima kasih kepada Bu Siti yang telah membantu saya dalam masalah yang saya hadapi. Baik, saya akhiri ya Pak Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Siti, saya lihat sudah sangat lancar proses coachingnya. Perasaan Bu Siti bagaimana setelah melakukan coaching? Setelah saya melakukan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya capai dapat tercapai Bu. Dari perbincangan dengan coaching, permasalahan-permasalahan yang dihadapi coaching dapat terselesaikan. Baik Bu Siti, jika merujuk dari indikator pengembangan yang ingin Bu Siti capai, hal apa yang sudah Bu Siti lakukan dalam proses coaching tadi Bu? Jadi setelah melakukan coaching tadi, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi Bu Siti sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan yang ingin Ibu Siti capai tadi. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi dalam proses coaching ya Bu ya. Baik Bu Lela, silakan. Berdasarkan observasi saya dalam percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Didin itu sangat berjalan dengan baik, di mana Ibu Siti sudah melakukan yang pertama, melakukan percakapan dengan alur tirta, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab. Dan Bu Siti juga sudah menanyakan kepada coach tujuan yang ingin dicapai, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi masalahnya, mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab dari coachnya. Sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana saya lihat Ibu Siti fokus pada coach, sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya hal ini sudah sangat baik dan mampu mencapai sesuai harapan Ibu Siti pada saat praobservasi tadi. Selamat ya Bu ya. Baik Bu Lela, terima kasih banyak untuk umpan balik yang telah diberikan. Baik Bu Siti, sama-sama. Dari coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu tingkatkan? Jadi saya berencana ke depannya untuk melakukan latihan-latihan coaching dengan intensif, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Ibu Siti, semoga mencapai kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan kembali ya Bu ya. Apakah ada hal lain Bu yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sudah tidak ada Ibu. Baik Ibu Siti, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lela.